Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mutiara Podcast Ramadan. Semoga sahabat Mutiara dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Yang pertama kami sampaikan segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di podcast Mutiara Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW dan selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Amin. Bersama saya Rizka Fatul Maulida dari kelas TCKT 1 dan saya Aska Firdan Maulana dari kelas 10 AKL. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang mencerahkan karena berlandaskan pada Islam berkemajuan, cita-cita kemajuan umat Islam, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya, namun penuh toleransi. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Muhammadiyah yang mencerahkan, yang akan disampaikan oleh Ibu Dinastianingsih, SOS IMPD. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan, kita diberikan untuk bertolabul ilmi, kemudian berfastabiqul khairat gitu ya. Kemudian yang kedua kalinya kita curahkan salam dan salawatnya kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau adalah suri tauladan kita, kemudian yang menuntut kita sehingga di hari kiamat nanti kita bisa mengambil syafaatnya gitu. Amin. Yang ibu sayangi itu dan banggakan kepada anak-anakku, Mbak Risa, Mas Aska, Mbak Lida Bu. Oh, Mbak Lida ya. Oh, Mbak Lida, bukan Mbak Risa ya. Ya. Tadi apa? Muhammadiyah yang mencerahkan. Oke. Yang pertama kali kita pahami adalah mencerahkan. Mencerahkan itu apa? Mencerahkan itu adalah membuat atau menjadikan cerah gitu ya. Menjadikan cerah supaya lebih apa? Supaya lebih apa kalau cerah itu? Lebih terang, lebih jernih gitu ya, lebih bercahaya gitu. Itu adalah definisi mencerahkan. Kemudian terus apa yang kita pikirkan sebelum dicerahkan itu bagaimana? Berarti belum cerah itu kusam atau usang gitu ya. Itu adalah mencerahkan gitu. Nah, mencerahkan ini adalah segala upaya atau usaha menjadikan cerah gitu, supaya tadi yang kita pahami dulu itu ya, menjadikan cerah sehingga tidak usam lagi dan terlihat jernih, terlihat bercahaya gitu ya. Kalau sudah bercahaya rasanya bagaimana? Lebih terasa, lebih enak untuk dirasakan. Kalau kusam rasanya bagaimana? Rasanya nggak enak gitu ya. Nah, kemudian yang merasakan siapa? Yang merasakan adalah khalayak umum atau masyarakat umum, khususnya umat muslim gitu ya. Nah, di mata umum ini adalah gambaran atau persepsi masyarakat umum yang tidak hanya warga Muhammadiyah. Karena pencerahan ini tidak hanya mencerahkan internal persyarikatan Muhammadiyah, tetapi mencerahkan secara umum. Karena kebermanfaatannya dari pencerahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini akan dirasakan dan dinikmati oleh warga atau masyarakat umum. Itu adalah definisi mencerahkan. Kemudian Muhammadiyah yang kedua ya. Tadi itu kan Muhammadiyah mencerahkan ya. Jadi ada dua kunci. Yang pertama adalah Muhammadiyah
Kemudian yang kedua adalah mencerahkan. Tadi mencerahkan dulu kita pahami. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa atau siapa gitu? Apa atau siapa? Nah, Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi di bidang apa? Di bidang sosial, kemudian di bidang pendidikan. Ya, pendidikan masuk sosial ya. Di bidang seni, di bidang politik, kemudian di bidang agama. Itu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sosial dan agama. Artinya organisasi yang bergerak di bidang sosial dan agama. Itu ya, itu adalah Muhammadiyah. Kemudian kenapa bidang bidang yang di ini Muhammadiyah itu adalah sosial dan agama? Tahu nggak alasannya kenapa sosial dan agama? Nggak tahu. Yang pertama, agama. Muhammadiyah didirikan oleh beliau Kiai Dahlan karena hasil penafsiran dalam sebuah surat Al-Imran ayat 104. Itu adalah asal usul didirikan Muhammadiyah gitu. Tahu nggak bunyinya Al-Imran ayat 104? Nggak tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah di antara kalian itu ada segolongan umat. Umat itu siapa? Umat itu apa umat? Umat itu adalah kelompok orang. Artinya kelompok itu berarti lebih dari satu orang. Gitu ya, lebih dari satu. Berarti minimal dua ya. Dua, atau misal dalam dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu gitu ya, yang dikatakan umat itu adalah minimal tiga. Tiga itu sudah menjadi jamak, definisi jamak gitu. Kalau dua itu kan tasniyah gitu. Kalau satu mufrad gitu ya, kalau dua itu tasniyah, kalau tiga itu adalah jamak. Entah itu jamak itu kalau jamaknya campur berarti jamak taksir, kalau jamaknya laki-laki, tiga itu laki-laki semua berarti jamak mudzakkar salim. Kalau tiga itu adalah terdiri dari perempuan semua, itu jamak muannas salim. Artinya kalau sudah ada kelompok orang dan kelompok orang itu tiga, minimal tiga, itu sudah dikatakan jamak atau umat. Nah, wal takum minkum ummatun. Kemudian umat ini untuk apa? Yang pertama adalah yad'una ilal khair, mengajak kebaikan. Itu yang pertama, mengajak kebaikan. Kemudian apa yang kedua? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintah dengan cara yang bijak, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bisa nggak memerintah dengan cara yang tidak baik? Bisa. Tapi kebermanfaatannya bagaimana, dampaknya bagaimana akan berbeda. Jadi di dalam Al-Quran perintah pun itu diatur, ada perintah itu dengan cara yang baik. Itu adalah tugas umat yang kedua. Kemudian tugas umat yang ketiga, wayanhauna anil munkar. Wayanhauna anil munkar itu adalah mencegah kemungkaran. Budina ulangi gitu ya. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah kita itu ada segolongan umat. Umat itu tugasnya ada tiga. Yang pertama adalah mengajak kebaikan, yaitu yad'una ilal khair tadi. Kemudian memerintahkan dengan cara yang bijak, wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan yang ketiga adalah mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu tadi yang ketiga. Kemudian umat yang melakukan tiga hal tersebut itu adalah wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, umat yang di sini ini atau golongan umat organisasi ini bisa nggak kita pahami? Berarti hukumnya apa? Hukum anjuran yang ada di dalam Al-Quran. Hukumnya apa? Wajib. Kalau wajib itu berarti bagaimana? Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, hukumnya dosa. Kalau melakukan, hukumnya atau mendapatkan
pahala. Loh Bu, berarti organisasi itu ibadah? Iya, ibadah. Loh, terus nanti kalau tidak dilakukan hukumnya dosa gitu ya. Loh, masa dosa Bu? Iya, dosa. Artinya dosa ini bisa dipahami adalah dampaknya itu, dampak negatifnya itu akan melebar kemana? Mana? Kalau dampak negatif itu nanti apa? Akan mengakibatkan kerusakan bisa di bumi ya. Kalau kita hidupnya di mana? Di bumi ya, berarti kerusakannya di bumi. Itu adalah penafsiran surat Al-Imran gitu. Jadi ayat itu tidak hanya dibahas atau dihafalkan tidak, tetapi memang harus dipahami kandungannya, ditafsirkan gitu ya. Itu adalah surat Al-Imran itu. Kemudian dari situ gitu. Nah, Kiai Dahlan beliau itu tergugah hatinya. Nah, tergugah hatinya kemudian untuk mendirikan sebuah organisasi yang namanya Muhammadiyah, atau kalau secara lahiriah itu adalah golongan atau pengikut Nabi Muhammad. Dan Muhammadiyah itu adalah organisasi agama yang tertua di Indonesia karena memang yang pertama kali gitu. Kemudian bidang apa gitu, bidang apa atau ajaran Muhammadiyah nanti di mana? Nah, ajaran Muhammadiyah hirohnya atau spiritnya oleh Kiai Dahlan, beliau itu terinspirasi dari penafsiran surat Al-Ma'un gitu. Surat Al-Ma'un itu adalah surat Al-Makiyah. Al-Makiyah itu adalah surat yang sangat pendek-pendek yang sehingga mudah dihafalkan oleh kita gitu ya. Mbak siapa tadi? Mbak Lida ya, Mbak Lida. Itu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu yang mana? Ayo, itu surat yang mudah sekali yang sudah terbiasa dibaca di dalam sholat itu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama nanti gimana hukumnya? Kalau sudah mendustakan agama? Dapat dosa. Ya dosa besar, ya dosa besar. Orang yang mendustakan agama itu dosa besar gitu. Jawabannya apa ayat yang kedua? Apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Itu kan bisanya dihafal. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Enak kan menghafal, tapi paham gak isinya? Orang yang menghardik gitu ya. Kalau dalam tafsir Misbah oleh Quraisy Shihab, kalau Quraisy Shihab pernah dengar nggak Quraisy Shihab? Nah, iya, generasi Z itu paling ini ya ke Quraisy Shihab itu tafsirnya tafsir Misbah. Memang menyadur gitu ya, atau apa ya? Bukan mencontoh atau meniru ya, menyadur ya, memang ya menyadur. Banyak yang itu adalah oleh penafsiran Kiai Dahlan gitu. Jadi cara menafsirkan oleh Kiai Dahlan kemudian dalam kitab Misbah itu juga berbalik. Orang yang menghardik anak yatim, oh saya kan nggak pernah menghardik gitu. Iya, secara lahiriah nggak pernah menghardik, tetapi secara batiniah gitu ya, secara batiniah menghardik itu apa? Menghardik itu adalah bukan yang namanya melempar, menendang gitu ya, berbuat kekerasan fisik itu enggak. Tetapi coba kita buat pertanyaan, yang tidak menghardik itu yang bagaimana? Itu bukan yang menghardik atau tidak, yang tidak menghardik itu bagaimana? Yang tidak menghardik artinya adalah yang tidak melakukan hal-hal yang tidak membuat rasa kecewa anak yatim atau rasa susahnya, kesulitan anak yatim gitu. Kemudian analisa itu bagaimana caranya gitu. Yang dibutuhkan anak yatim apa sih? Apa coba yang dibutuhkan anak yatim? Kasih sayang, perhatian gitu ya, perhatian. Kemudian yang tidak didapatkan oleh anak yatim apa? Sosok orang tua. Orang tua itu biasanya itu untuk apa? Untuk melindungi ya, untuk melindungi, perhatian, menafkahi itu, yang menyekolahkan, yang ya pokoknya semuanya lah itu adalah
peran orang tua, sehingga kalau anak yatim atau yatim piatu atau piatu saja itu adalah hal-hal seperti itu yang tidak didapatkan, supaya kita tidak dibilang untuk menghadik. Nah, kebutuhan anak yatim itulah yang harus kita penuhi gitu. Ya, kira-kira apa kalau di list gitu ya? Perhatian. Kemudian kita berikan apa? Berikan perhatian. Kemudian pendidikan, kita berikan pendidikan. Kasih sayang juga sama kita berikan gitu. Nah, oleh Kiai Dahlan gitu ya, kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya, yang awalnya muridnya juga bosen gitu ya, diajar kok itu terus. Kayak misal ya, kalian diajar oleh bapak ibu guru, materinya nggak berubah-berubah padahal udah hafal. Pak, Bu, kok seperti ini ya Bu, materinya sudah hafal, kenapa harus diulang-ulang? Tetapi yang dimaksud bapak ibu guru itu adalah apakah kalian sudah paham? Gitu, bukan menghafal ya. Kalau menghafal itu enak gitu, menghafal itu ya sekedar dihafalkan sudah, tetapi chemistry hafalan itu akan didapatkan ketika kita mampu memahami gitu. Nah, bagaimana memahami ya? Kita review kecil-kecil itu bagaimana gitu. Tahu nggak review? Review itu adalah kayak merefleksi gitu ya, mereview materi yang sudah kita baca, kita pelajari. Itu adalah ayat yang kedua. Padahal Al-Maun itu ayatnya ada 6 ya. Kemudian ayat yang ketiga apa? Wala yahudu ala ta'amil miskin. Yang kedua adalah yang tidak memberikan makan orang miskin. Jadi itu adalah orang yang mendustakan agama juga. Kemudian kita review orang yang tidak memberikan makan orang miskin gitu. Loh Bu, kok yang disebutnya hanya makan saja ya Bu? Berarti ya kebutuhannya hanya makan saja. Iya enggak, kebutuhan orang miskin itu hanya makan? Enggak. Tidak. Makan itu adalah asupan jasmani, asupan fisik. Asupan hatinya apa saja? Itu kan ada jasmani, ada rohani, ada lahir, ada batin. Yang butuh makanan apakah hanya fisik saja, hanya perutnya saja? Tidak. Yang butuh makanan apa saja? Orang miskin ya kita semua lah. Misal Mas Aska sama Mbak Lydia nih, kira-kira yang membutuhkan makanan apa saja? Apakah hanya perut saja? Apa saja? Hati, terus apa lagi? Pikiran. Apakah sama asupannya? Kalau makan tadi kan sepiring nasi gitu ya. Apakah hati sama dikasih sepiring nasi itu cukup? Pikiran juga sama? Tidak. Artinya itu berbeda gitu, artinya berbeda-beda. Jadi asupan yang kita berikan, yang harus kita berikan itu pada porsinya masing-masing. Kalau hati itu adalah yang dibutuhkan adalah ketenangan, keyakinan. Kalau pikiran apa? Pengetahuan. Atau pengetahuan itu didapatkan dari mana? Pendidikan atau belajar. Lah kalau perut mah jelas, kalau perut udah dikasih makan sepiring udah kenyang gitu ya. Kalau misal kalian hanya yang dibutuhkan hanya perut gitu ya, berarti sama dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu apa maksudnya? Binatang itu kalau dia lapar, marah-marah gitu ya, mendel-mendel kalau pitik gitu ya, kalau ayam gitu ya, kalau udah dikasih makan mereka bagaimana? Tenang gitu. Kalau misal kebutuhannya marah-marah, kalau sudah dikasih makan terus tenang, cukup banyak itu saja, berarti sama dengan itu ya, dengan makhluk yang lain. Nah itu jadi sama dengan analisa atau penafsiran ayat yang kedua tadi. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, kebutuhan anak yatim. Kemudian yang ketiga wala yaqutu ala ta'amil miskin, kebutuhan orang miskin itu apa saja gitu. Orang miskin itu kan bukan miskin secara perut ya, tetapi miskin itu kan banyak. Miskin itu kan bisa miskin informasi, miskin pendidikan gitu ya. Terutama informasi gitu, pendidikan, miskin pengetahuan, miskin miskin hati gitu ya. Nah itu juga diberikan oleh Kiai Dahlan, dianalisa sampai ke sana. Kemudian yang keempat apa?
musallin. Fawailul lil musallin, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya itu bagaimana? Orang lalai itu apa? Lupa dalam sholatnya gitu ya. Orang yang lalai dalam sholatnya itu misal gitu ya, misal Mas Aska ini lalai kalau pelajaran, berarti lupa apa? Lalai pelajaran ke Muhammadiyahan hari ini, berarti lalai ya. Lalai kalau ada pelajaran ke Muhammadiyahan. Kalau lalai sholatnya berarti lalai kalau dia sudah sholat, atau lalai kalau dia sudah melakukan sholat. Artinya apa? Sholat itu artinya apa? Sholat itu artinya berdoa, ya, berdoa kemudian tunduk gitu ya. Harusnya orang yang selesai tunduk, selesai berdoa, tunduk itu adalah minta maaf, harusnya bagaimana? Harusnya Lebih baik apa sama saja? Lebih baik. Tetapi orang yang lalai dalam sholatnya ini adalah orang yang biasa melakukan sholat, tetapi tidak mencerminkan orang yang sudah melaksanakan sholat. Jadi sama, setelah sholat itu sama dengan sebelum sholat. Itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi harusnya kalau kita sudah melakukan sholat ya setelah sholat itu lebih baik kepribadian kita gitu, perbuatan kita. Kemudian yang keberapa? Kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Iya, apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, ya, sama an sholatihim sahun. Kemudian alladzina hum yura'un, orang-orang yang ria gitu. Ria itu apa? Sombong atau pamer. Kalau misal Bu Dina sering bercanda, ria tipis-tipis itu bukan ria ya, itu adalah bercanda. Artinya ria itu adalah memperlihatkan amal baik kita, perbuatan baik kita di hadapan manusia, di hadapan makhluk Allah. Harusnya ibadah kita itu adalah hanya diperlihatkan oleh Allah gitu, bukan diperlihatkan kepada manusia. Kemudian yang terakhir apa? Wayam naunal ma'un, yaitu orang-orang yang enggan menggunakan barang yang bermanfaat. Artinya misal kita itu mempunyai ilmu gitu ya, atau gini dulu, Aska mempunyai banyak baju gitulah ya kalau lebaran, karena saudaranya banyak, jadi banyak THR-nya, banyak baju. Sementara kalau Lydia kan beda ya, perempuan ya, temennya Aska itu siapa gitu misal, dia itu adalah bisa anak yatim, bisa dari keluarga yang kurang mampu, sehingga lebaran itu tidak mempunyai baju baru gitu. Kemudian dari Aska harusnya bagaimana? Berbagi kan? Berbagi. Tetapi dari Aska enggak, aku nanti tak kasih kalau sudah sempit gitu ya, sudah kecilan gitu. Itu kan enggak boleh. Artinya kalau kita sudah memberikan itu ketika kita masih suka gitu, masih membutuhkan, itu lebih baik. Jangan sampai menunggu barang itu sudah tidak terpakai oleh kita gitu. Itu adalah pemahaman yang dasar. Kemudian kalau levelnya tinggi gitu, misal Bu Dina tadi kan tanya, Bu, master sama sarjana bedanya apa gitu misal. Berilmu itu bisa nggak kalau dikaitkan dengan ayat yang terakhir kayak tadi, yang enggan menggunakan barang yang bermanfaat? Itu kan beda ya, tingkat keilmuannya berbeda gitu, berbeda. Misal Bu Dina ditanya sama yang sama-sama yang master gitu ya, tapi masternya itu belum lulus. Bu, ini caranya bagaimana? Kalau tadi kan Bu Dina bilangnya konsentrasinya ini, ada konsentrasi pendidikannya ini gitu. Kemudian Bu Dina bilangnya gini, nanti tak kasih tahu, tak ajari ketika Bu Dina sudah levelnya lebih tinggi lagi. Misal yang dokter, kalau sudah dokter baru Bu Dina ngajari yang master. Kalau nanti Bu Dina
ngajari yang sama-sama master, enggak nanti lama-lama atau bisa-bisa si dia ini, si fulan Lebih ini pintar. bisa lebih pinter gitu ya mengalahkan saya. Tidak, jangan, jadi tidak seperti itu. Jadi ketika keilmuan itu masih kita pakai, kita butuhkan gitu ya, itu kalau misal ada orang yang membutuhkan itu ya kita harus leluasa gitu, kita berbagi gitu. Bahkan kalau orang yang berbagi itu bukan semakin menipis, semakin berkurang makanan, berkurang hartanya, berkurang ilmunya, itu tidak, tetapi akan berlipat ganda gitu, akan berlipat ganda. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah itu berjanji berapa lipatan gandanya? 700 kali lipat. Subhanallah. Coba bayangkan kalau misal ada orang yang memberi satu, akan dilipatkan sebanyak 700 kali. Kalau yang diberikan itu satu hal, kalau beberapa hal bagaimana? Ya beratus-ratus kan. Itu kalau ternyata itu sudah menjadi kebiasaan atau akhlak mahmudah, akhlak baiknya gitu ya, kalau sudah menjadi akhlak, kebiasaan, budaya, itu kan amal itu kan nggak terasa ya, menjadi ringan, terbiasa, tapi tidak terasa lipatan pahalanya itu adalah 700 kali sekian kali orang tersebut mengamalkan. Nah itu kembali tadi, kenapa Muhammadiyah itu adalah bidangnya itu sosial dan agama? Karena oleh Kiai Dahlan tadi penafsiran Al-Ma'un gitu ya, ibadah itu ada dua, ibadah itu secara garis vertikal dan ibadah itu secara garis horizontal. Kalau secara vertikal itu adalah, kalau di dalam ilmu fikih itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang langsung komunikasinya kepada Allah. Contohnya apa? Sholat gitu ya. Sholat itu adalah ibadah vertikal gitu. Kemudian itu adalah mutlak ya kalau sholat gitu. Kemudian ada ibadah horizontal. Horizontal itu apa? Sejajar ya. Biasanya kalau kalian mengenal vertikal sama horizontal itu apa? Di mana itu? Di PJOK. Oh, kok PJOK? Seni Apa budaya. di mana? Di matematika gitu ya. Tapi seni budaya ada kok Bu. Ada. Oh iya. Oh, mungkin Bu Dina ilmu PJOK-nya yang kurang ya. Jadi mungkin ya kurang ini ya, kurang cepat sinyalnya ke PJOK gitu. Jadi lebih cepat ke matematika. Itu kan ada. Nggak mungkin kalau misalnya garis vertikal saja nggak mungkin. Jadi untuk lebih imbang, katakanlah gini ya. Ini ada tongkat gitu. Supaya tongkat ini berdiri tegak, itu bagaimana caranya? Harus ada penyangganya. Makanya ada vertikal, ada horizontal gitu ya. Biar sama-sama beratnya sama, bisa tegak lurus, istiqomah gitu ya. Itu makanya ada vertikal, ada horizontal. Nah, oleh Kiai Dahlan, penafsiran Al-Ma'un ini adalah disesuaikan dengan ibadah horizontal. Kalau horizontal itu berarti kepada sesama manusia, bisa sesama manusia atau mungkin kepada makhluk yang lain, itu bisa gitu ya, sesama manusia. Makanya sesama manusia itu adalah bidang sosial. Kemudian kalau agama tadi itu adalah yang vertikal gitu, itu adalah Muhammadiyah gitu. Nah kemudian kembali apa tadi? Muhammadiyah mencerahkan gitu ya, mencerahkan. Tadi kan mencerahkan sudah ya, membuat terang, lebih jelas, tidak kusam lagi gitu ya. Gerakan mencerahkan gitu oleh Muhammadiyah gitu, oleh Muhammadiyah. Nah gerakan mencerahkan ini adalah gerakan yang diusung oleh dua periode oleh Pak Haidar Nasir gitu ya. Pak Haidar Nasir itu mengusulkan Muhammadiyah itu sebagai gerakan mencerahkan, gerakan berkemajuan gitu, Islam berkemajuan gitu ya. Kemudian sebelum ini mencerahkan gitu, dua periode oleh oleh Haidar Nasir. Haidar Nasir itu adalah periodenya terutama ya, Pak Haidar Nasir sih 15 tahun ya, 2010 sampai 2027 ya, 17 ya malah ya, 17. Kemudian mencerahkan ini adalah kalau nggak salah ya, nanti coba di cross check lagi gitu, Bu Dina juga
sudah beberapa hari kemarin membacanya, itu gerakan mencerahkan atau Islam berkemajuan oleh Pak Haidar Nasir adalah mencerahkan gitu ya, mencerahkan umat Islam waktu itu gitu. Kemudian yang dimaksud mencerahkan atau kemajuan di sini adalah penafsiran sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Sama enggak kehidupan masyarakat sekarang, kehidupan warga Muhammadiyah, kehidupan umat Islam dengan kehidupan umat Islam warga Muhammadiyah pada zaman Kyai Dahlan? Tidak sama. Nah, makanya itu gitu ya, makanya itu oleh Haidar Nasir gitu ya, dulunya mungkin terpatok dengan anggaran dasar ini ya, itu selalu diperbarui gitu. Cuman pingin melakukan pergerakan gitu ya, melakukan pergerakan itu artinya apa? Bergerak maju, jadi tidak statis atau tidak dinamis gitu ya. Dinamis itu kan berhenti. Nah, itu adalah yang dimaksud mencerahkan atau berkemajuan oleh Pak Haidar Nasir gitu. Kemudian Muhammadiyah adalah organisasi sosial agama tadi ya, yang pertama di Indonesia ini hasil penafsirannya tadi. Kemudian yang kedua, makna mencerahkan gitu. Mencerahkan tadi sudah ya Bu Dina singgung ya. Mencerahkan di sini tuh yang dimaksud adalah upgrading, update. Update itu apa? Memperbarui gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kehidupan manusia atau umat muslim khususnya gitu. Nah, di sini upgrading adalah mengupdate atau mengupdate dakwah semuanya yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya memang dakwah gitu ya. Dakwah itu adalah dari kata da'a itu mengajak gitu ya. Mengajak itu bisa mengajak langsung ngomong gitu ya, mengajak ngomong, bisa dengan mengomong itu adalah ajakan tadi ya, yad'una ilal khair, langsung mengajak secara langsung. Kemudian bisa amar ma'ruf itu bisa mengajak, tetapi mengajak orang banyak. Kalau mengajak orang banyak, apakah kita langsung hai gitu kan? Enggak ya, artinya kalau yang diajak misal Aska sama Lida gitu kan langsung diajak. Tetapi kalau orang banyak itu bagaimana? Orang banyak itu artinya itu harus memberikan himbauan. Himbauan itu adalah perintah. Makanya ada amar ma'ruf. Kalau mengajak itu adalah secara personal gitu atau partisipatif, berarti kita misal Budina mengajak Lida itu berarti sama-sama melakukan. Tetapi kalau mengajak orang banyak itu adalah dengan himbauan atau perintah. Artinya kalau himbauan perintah itu adalah kita menyeru kapanpun boleh, dimanapun boleh, dan yang diperintah itu juga dimanapun kapanpun boleh. Yang penting perintahnya itu dengan cara yang bijak, tidak menyinggung perasaan orang yang diajak gitu. Itu adalah mengupdate dakwah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau kehidupan manusia atau umat Islam khususnya warga Muhammadiyah gitu. Karena dari zaman ke zaman itu kan akan berubah gitu ya, berkembang gitu. Itu yang dimaksud gerakan Muhammadiyah yang mencerahkan gitu. Yang mencerahkan artinya yaitu memberikan warna, memberikan pemahaman yang baru. Jadi tidak monoton atau sama dengan yang kemarin gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, secara domestik Indonesia juga mengalami dinamika baru liberalisasi politik, ekonomi dan budaya sejak pasca reformasi dengan berbagai dampak yang kompleks. Apa peran Muhammadiyah untuk dinamika ini Bu kira-kira? Peran Muhammadiyah dalam liberasi politik, ekonomi dan budaya pasca reformasi gitu ya. Pertanyaannya pinter sekali ya Allah gitu, kelas 10 tapi sudah pinter gitu ya. Peran Muhammadiyah gitu,
Tadi itu Muhammadiyah adalah bergerak di bidang sosial dan agama. Kalau agama itu kan memang agama gitu ya. Agama itu adalah ibadah atau urusan yang urusannya langsung kepada Allah. Kalau sosial itu adalah urusannya atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang dibutuhkan manusia itu apa? Yang dibutuhkan manusia, kalau tadi itu dari aska itu kan bisa politik, bisa ekonomi gitu ya, bisa budaya gitu. Itu adalah yang dimaksud sosial gitu. Sosial tadi itu kan horizontal. Perannya bagaimana gitu? Perannya adalah ya ya tadi kehidupan manusia itu kan selalu berkembang. Jadi kita menafsirkannya itu tidak secara tekstual. Tekstual itu adalah menafsirkan Al-Quran gitu, tidak secara tekstual. Artinya tekstual itu adalah hanya artinya saja. Artinya misal tadi ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim gitu ya. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Itu namanya tekstual. Tetapi peran Muhammadiyah itu adalah menafsirkan secara kontekstual gitu, secara kontekstual. Atau ada misal kalau sebelum kontekstual itu adalah kita ambil filosofisnya gitu. Jadi misal politik itu kan nggak ada hubungannya dengan agama, Bu. Kemudian ekonomi kan nggak ada dengan agama gitu. Ya, kalau tadi misal kebutuhan anak yatim itu apa? Kebutuhan anak yatim itu kasih sayang. Kasih sayang oleh Muhammadiyah kemudian diberikan apa? Panti asuhan gitu ya, panti asuhan. Jadi supaya anak-anak yatim itu mendapatkan kasih sayangnya di panti asuhan. Kemudian butuh apa lagi? Butuh pendidikan. Kemudian oleh Muhammadiyah diberikan apa? Diberikan sekolah Muhammadiyah, dan bagi anak yatim diberikan beasiswa. Itu adalah tadi ya. Kemudian apalagi orang yang tadi itu yang tidak bisa berobat, orang miskin. Kemudian didirikan apa lagi oleh Muhammadiyah? Didirikan rumah sakit Muhammadiyah gitu, rumah sakit Muhammadiyah. Kemudian yang tidak mampu diberikan keringanan. Itu adalah contoh penafsiran kontekstual. Kemudian semakin zaman ke sini, apakah dulu itu ada politik? Ada. Politik itu adalah cuma namanya belum politik gitu. Kalau sekarang perkembangan zaman ya namanya sudah politik gitu ya. Terus bagaimana? Oh, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran, Bu, kata-kata politik gitu ya. Politik itu apa sih? Kamu tahu nggak politik itu berasal dari kata apa? Coba dicari itu. Poli itu apa? Politikus gitu ya. Berarti tikusnya banyak dong gitu. Jadi politik itu adalah apa ya, Budina juga nggak konsentrasi dari politik ya. Coba dicari aska politik itu apa. Kalau politik itu adalah bagian dari seni komunikasi sih ya. Apa? Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam proses negara. Pembuatan keputusan dalam hal kenegaraan atau dalam umum gitu ya, dalam musyawarah gitu ya, itu atau politik. Jadi dari dulu itu sudah ada gitu ya. Jadi seni komunikasi itu harus nggak diatur oleh Muhammadiyah? Ya harus, karena itu adalah kebutuhan dari manusia. Semua bidang, semua kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu kan di dalamnya umat Islam ya, dan di dalamnya umat Islam itu ada warga Muhammadiyah. Kalau hal-hal seperti itu tidak diperhatikan, nanti bagaimana? Ya, nanti bagaimana? Jadi kalau misal nggak diperhatikan, nanti ya bisa memberikan dampak yang kurang baik gitu, kurang baik. Nah, ke politik misal, di dalam Muhammadiyah misal ada kalau sekarang itu sekolah ideopoliter gitu, sekolah politik. Pernah dengar nggak? Ya kalau dulu ini masih kelas 10 ya. Biasanya itu kalau misal di pemuda Muhammadiyah atau pelajar Muhammadiyah atau IPM itu biasanya ada sekolah politik gitu. Nah, kalau tidak Muhammadiyah
Muhammadiyah tidak mempunyai peran di situ, nggak mungkin ada program sekolah politik gitu ya. Bahkan sekolah politik ini dimasukkan kepada program kader khusus gitu. Jadi kaderisasi, kalau di dalam Muhammadiyah itu kaderisasi ada yang dengan jalur utama, jalur khusus gitu, ada program khusus. Nah, program khusus ini diantaranya itu adalah sesuai dengan kebutuhan warga, misal sekolah politik. Kemudian kalau di dalam politik itu berarti ada hubungannya kenegaraan gitu ya. Boleh nggak Muhammadiyah, warga Muhammadiyah ikut terjun di dalam politik? Boleh gitu. Siapa yang nggak boleh gitu ya? Itu kan nanti kan ini Bu, dampaknya itu lebih mandorot, lebih ini. Iya, apapun kegiatan manusia, kegiatan manusia ya, itu bisa mandorot, bisa maslahat, tetapi tergantung manusianya, tergantung orangnya, tergantung individunya. Yang penting sudah dibekali ilmu agama yang kuat. Kalaupun nanti kok ternyata itu mandorot, mungkin ya lingkungan, atau mungkin iman seseorang itu kan naik turun ya, tergantung lingkungan, tergantung orangnya gitu. Itu adalah politik. Kemudian ekonomi itu kaitannya dengan apa, Aska, yang tadi AKL jurusannya? Uang gitu ya. Nah, oleh Muhammadiyah ini ada perhatiannya nggak ke sana? Ada gitu ya. Banyak koperasi Muhammadiyah itu juga ada. Loh Bu, bank itu kan hukumnya mandorot ya. Maaf, mandorot itu nanti adalah kaitannya dengan bunga gitu ya, kaitannya dengan ini itu. Nah, tetapi gitu ya, di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan gitu ya, koperasi atau keuangan secara syariah gitu, ada aturannya gitu. Nah, di dalam Muhammadiyah juga sama, ada koperasi Muhammadiyah gitu, tetapi tetap pada tataran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau syariat Islam. Kemudian kalau budaya ya jelas gitu ya, budaya itu adalah kaitannya dengan akhlak gitu ya, akhlak atau kepribadian atau perbuatan sehari-hari, itu tentu sudah barang tentu itu diatur di dalam Muhammadiyah. Itu adalah peran Muhammadiyah dalam bidang politik, ekonomi, kemudian budaya. Meskipun waktu Kiai Dahlan itu belum diatur sampai sedetil itu, tetapi dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia, kebutuhan umat Islam, khususnya kebutuhan warga Muhammadiyah, nah hal-hal seperti itu memang harus dilakukan gitu, karena memang kebutuhan. Karena Kiai Dahlan juga memberikan contoh, menafsirkan Al-Ma'un itu adalah sesuai dengan kebutuhan atau kehidupan manusia.